eta calana siga kitu. Bayalah cinta nu penting mah niat urang can salat anu gitu. Ngarangkul teman-teman teh memang susahna teh waduh. Saya yang dulu gitu, tapi dengan catatan saya tidak melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan gitu. Ya. Jadi memang sudah dilekatkan dalam hukum sunatullah untuk menjadi sebab seseorang itu kuat dalam keimanan, termasuk dalam menampakkan syariat lebih jauh lebih berjuang, berjihad. Itu harus ada yang memelihara. Nah, nama istilah itu kan bermacam-macam. Ada yang namanya dinamai dengan murabi, apa disebut dengan guru atau ustadz pembimbing, apalah sebutannya. Yang jelas harus ada yang mengayomi. Dan itu ya mesti sabar membina mereka, menghiasi jiwa mereka dengan iman, membacakan ayat-ayat tadi sambil memberikan contoh. Nah, kalau itu dilakukan, karena itu kan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dulu orang-orang muhajirin termasuk Ansor begitu kuatnya mereka memegang keimanan? Karena Nabi di tengah-tengah mereka. Dan Nabinya betul-betul mencintai mereka. Ini yang sulit hari ini. Mendapatkan seorang yang dapat membimbing kita dan betul-betul itu karena cinta kepada Allah. Dan menjadi tanggung jawab dia sebagai orang yang beragama. Nah, karena tugas beliau gitu ya seperti kita lah. Itu kan memelihara alam bumi. Salah satu objek alam bumi itu kan manusia. Ada yang memang kecenderungan kepada pohon, hutan, sungai, termasuk laut. Nah, kita bicara kan manusia di sisi sosial insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi jalan ini jalan pahala Pak Eng. Maka saya katakan kepada Pak Eng, jangan kembali ke jalan yang benar lagi. Ini peluang besar ini untuk mendapatkan surga. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri kan banyak kekurangannya. Iya benar. Nah, sehingga lewat jalan yang mana kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah janjikan, apa yang tampak depan kita aja peluang. Nah, seperti jalan dakwah kita hari ini ditampakkan dengan hal-hal yang teman-teman dari PANG, jalan orang-orang jalan itu menjadi objek yang menarik. Bahkan bisa menjadi sejarah, jangan salah. Gitu. Bahan sejarah kita, hidup kita aja gitu. Insya Allah termasuk kebetulan dalam iman kita diajarkan kan wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Dan jangan terlalu banyak dengar komentar orang. Tutup. Gitu. Kieu welanya. Iya gitu. Karena baik bagaimanapun pro kontra pasti. Ya pasti ada aja kan. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih tanya. Siap, gimana Pak? Penyebabnya iman ini naik turun bisa jadi dari semangat mereka luntur atau kurangnya tauhid atau gimana tadi gitunya. Jadi Nabi SAW memang sudah memberikan isyarat al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, gitu, bisa turun. Iman itu bisa kuat, bisa lemah. Iman itu bisa bisa tebal, bisa tipis. Nah, itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan solusi kepada para sahabat. Jika iman kita ingin kecenderungan kepada naik, kecenderungan kepada kuat, kecenderungan kepada berkembang, itu ada 4 hal yang memang harus dilakukan. Ada treatment. Ada treatmentnya. Naon wae tata. Jangankan iman kuat, Bro. Supaya wajah glowing pun ada treatmentnya itu kan. Gitu. Ada krim siang, ada krim malam, krim duha gitu kan, ada krim tengah malam. Ayak kiat-kiat. Ada treatmentnya. Ada treatmentnya. Nah, ini treatment yang pertama ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini dalam kitab Bukhari ini. Faraido itu harus mau melakukan hal yang difardukan. Ya. Nah, dan yang difardukan oleh Nabi itu adalah thalabul ilmi faridotun. Harus mau ngaji, itu aja kuncinya tuh. Kuncinya di ngaji itu. Nah, karena di ngaji kan orang bisa mendapat support pengetahuan. Dengan pengetahuan diharapkan hasilnya apa? Kesadaran. Nah, kesadaran diharapkan kepada sebuah kemantapan tekad. Nah, dari sadar kan paling tidak akan muncul penyesalan. Aduh, kenahan orang tuh tiba heula ya dan seterusnya. Nah, itu setelah masuk ilmu tuh. Nah, setelah itu yang pertama itu, yang kedua as-syara'iyah, harus mau menjalankan syariat. Nah, paling tidak sholat 5 waktu. Nah, namun merasa berat sampai Jumatan 10 kali, ya nggak apa-apa, yang penting yang pertama jangan tinggalkan dulu. Ya. Nah, yang ketiga itu memang harus berupaya menjauhi apa yang Allah haramkan. Nah,
Dan yang keempat harus mau menjalankan sunnah. Nah, sunnah itu sederhana, yang sunnah itu ada yang berat-berat, ada yang ringan-ringan, seperti pelihara janggut. Kalau lamun dia ke sunnah tapi lamun kepaeng, kenapa Anda memelihara janggut? Memang padahal kategori KCP, kata sunnah itu niatnya gitu, karena ingin lebih tampil ganteng. Tapi kalau niatkan sunnah, insya Allah berpahala. Amin. Nah, termasuk misalkan yang gampang aja, pakai parfum yang mudah tuh, atau potong kuku di hari Jumat. Ya, banyak hal sunnah yang bisa kita lakukan dengan mudah tanpa kita bisa keberatan dalam melaksanakannya. Nah, 4 hal ini menjadi sebuah rumusan dan itu terbukti sampai sejarah mencatat 700 tahun, 7 abad itu Islam jaya ketika itu terpelihara. Dan memang hari ini memudar. Memudar sebagian di antara informasi yang sampai kepada kita hanya 2 tuh. Melaksanakan perintah menjadi larangan. Sunnahnya kelewatan. Padahal sunnah tuh mudah. Nginum bismillah kayak sunnah. Iya. Itu tuh. Masuk kamar mandi kaki kiri. Nah, kalau ke masjid kaki kanan. Pakai baju bismillah. Mudah. Minum bismillah. Itu sunnah semua. Itu akan menguatkan iman. Dan setelah iman itu menguat akan dirasakan oleh orang itu sehingga tanpa dicarikan dari sorangan. Ya. Kita kalau teriak tong ngobok ngelawan, Bang. Tapi kalau kita sadarkan dengan pengetahuan, lama-lama keputusan ada di dalam dirinya sendiri. Gitu. Sehingga itulah yang diharapkan oleh Islam. Maka ada patokan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena hakikatnya perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke, Tad, alhamdulillah. Sigana cekap tanya jawab dan belajar tentang Islam bersama Bapak Ustadz Sinyo Hendrik. Nah, alhamdulillah. Yuhu. Keprok baru dah. Alhamdulillah, ta jazakallah. Amin. Pisan kanu elmuna mugi-mugi manfaat, intina manfaat kanggo abdi nyalira tanya. Amin. Sareng rerencangan nu sadayana nu atos nonton nu aya di dieu oge sadayana mudah-mudahan manfaat eta intina mah manfaat nya ilmu yang bermanfaat ya kan ya. Nah eta. Oke. Sepertinya saya sudahi dulu acara hari ini. Untuk kesimpulannya sama Ustadz aja lah dari kesimpulan materi yang tadi dibahas tuh apa Tad? Siap. Oke, kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwa Islam itu sesuatu yang sudah dilekatkan sejak lahir dalam jiwa manusia. Ada fitrah percaya kepada zat yang maha kuat. Ada fitrah percaya kepada zat yang maha baik. Sehingga salah satu dalam benak manusia tidak bisa dia tidak berdoa. Walaupun tara sholat, walaupun berdogong, walaupun tukang maksiat, pasti dia berdoa. Ada waktu dia untuk berdoa dan senang didoakan. Nah, itu pertanda ada fitrah itu. Nah, Islam datang untuk membangkitkan fitrah itu. Nah, sehingga dia berkata qad aflaha man zakaha, semua akan beruntung sukses bagi siapa yang bersihkan jiwanya dan mengembangkan potensi itu. Dan insya Allah tanpa sekat ya, mau basic apapun Islam itu tidak terhalang. Ya, itu. Nah, selama Anda manusia. Ya. Nah, yang itu untuk manusia gitu. Maka ayatnya kan ya ayuhan nas. Maka jangan malu untuk berhijrah, untuk belajar walaupun kondisi kita hari ini boleh jadi masih jauh dari tuntunan karena ini kesempatan, ini peluang, hidup kita di dunia hanya satu kali. Nah, jangan sampai kita di hari kemudian akan menyesal dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, kita dikuatkan tekadnya. Amin. Dan semoga dimantapkan iman sampai batas waktu ajal, kita semoga Allah anugerahkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin kan barudak atuh. Terima kasih untuk ilmunya, banyak. Jazakallahu khairan katsiran, atuh hatur nuhun pisan, hapunten ieu ngan saya aya tah. Wah, segala aya. Biasa we da kolektif aya pangrok mah segala udunan ya. Udunan. Hidup ini adalah udunan teh eta. Oke, saya sudahi untuk acara hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di hari yang akan datang, pokoknya namanya duka ira, pokoknya mah surprise coming soon ya. Coming soon ira-irana dan insya Allah kalau ada yang mau datang nonton gimana?
Oh, buat temen-temen yang mau nonton, nah kayak saya di-share di IG saya, mentak follow Eeng Nos Reot. Syaratnya apa? Syarat-syarat nama, Harus sholat 5 waktu ya. nah eta daek salat, terus Islam. Teu nanaon pangrok daya jagarna kalau mah. Dodet anu teu pararogom. Oke, saya sudahi untuk acara hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Pang and I'm Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.